Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami malam hari kami bersyukur Tuhan buat rahmat anugerah-Mu. Kalau atas rahmat kasih-Mu yang sempurna Engkau sudah pelihara hidup kami. Sepanjang hari kami sudah melakukan aktivitas, dan Kau sudah menyertai dan memelihara hidup kami. Sampai saat ini kasih-Mu sempurna Tuhan. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari ini. Biar malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Dan aku mau selalu berteduh di bawah kaki salib-Mu. Dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi perkenanan hati Engkau Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Proses hidup kami Bapa. Untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni dosa hamba-Mu. Ampuni dosa kami selama ini Tuhan. Perbuatan, perilaku, pikiran, sikap hati yang tidak berkenan, ampun. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tidur istirahat malam ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami memujiakan Engkau Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan telinga kami, mulut hamba-Mu, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Kusimpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir memberkati kami semua. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu. Dengar tidak lagi tanya, aku iring Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan Yesus, barulah tepat, maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu. Dengan tidak lagi tanya, aku milik Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan harus sertai hamba, beban, tidak lagi rasa takut, dan berjalan bersama Engkau Yesus. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu. Dengan tidak lagi tanya, sertailah hamba bila hatiku berat, jadi bimbang oleh dosa dan beban terlalu berat. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu. Dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan.
Yesus, Tuhan kasih karunia-Mu. Roh Kudus pimpin hidupku sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Agar jiwaku tenang pada jalan salib-Mu, dengan tidak lagi tanya aku diberi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 10, 11, 12 dan 14. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Semuanya Dia Yesus juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain yang memberikan kenyamanan dalam hidup kita, kedamaian yang sempurna hanya di dalam Yesus. Maka jiwaku aman pada jalan salib-Mu. Ku mau setia datang pada Yesus sampai langkahku yang terakhir. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur pada Yesus karena kasih karunia-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Maka jiwaku aman tenang pada jalan salib-Mu. Ku mau setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu. Aku mau setia dan taat menjadi perkenan Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada hadirat Allah. Maka penting Bapak Ibu, hidup kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan bersandar pada akal kekuatan kita atau menurutkan hati kita orang berdosa. Tapi mari hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan yang sempurna. Terima kasih kepada Yesus. Kalau Tuhan senantiasa bersama saya, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, terus roh hati saya menyala-nyala untuk maju melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai selalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidupku yang sisa ini pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Aku tidak ada apa-apa Tuhan, gak punya ada arti apa-apa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau mau pakai hidupku menjadi alat untuk kebenaran. Hidup berkenan dengan Tuhan, beritakan firman, supaya orang berdosa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya banyak orang bertobat, karena Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau semua orang diselamatkan. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Waktu mari Bapak Ibu kita sehati berdoa buat Indonesia. Berbuat saudara-saudara berdoa buat saudara-saudara kita semua. Supaya semua orang berada di dalam jalan Tuhan. Jangan berjalan di dalam kegelapan dosa, tapi berjalan di dalam terang Tuhan. Itu menjadi rencana Tuhan. Supaya kita sama-sama Bapak Ibu ya, menikmati surgawi, menikmati kebenaran Allah,
menikmati damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus bersama Tuhan Yesus. Dunia kacau balau Bapak ya. Kalau kita lihat berita-berita dunia kacau balau. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita hidup sampai detik ini. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Rutin Bapak Ibu ya. Rutin. Kita baca saat ini kitab Roma pasal yang ke-6. Kemarin pasal yang ke-5. Jadi kita mau setia kepada Tuhan. Mau setia. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, mau kapan lagi kita mau setia? Kepada siapa kita harus setia? Ya, secara vertikal kita setia kepada Tuhan Yesus. Secara horizontal kita setia kepada istri, anak-anak. Kita setia kepada jemaat. Saya setia kepada jemaat semua domba-domba yang saya cintai Bapak Ibu Saudara semua. Dan secara rohani kita setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia dibangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kalaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia? Sekali tidak. Tapi apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kepengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ayat 23 terakhir. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu semua, saudara yang setia kepada Tuhan Yesus, yang cinta kepada Tuhan Yesus, yang merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya kita mau setia kepada Tuhan. Tidak ada lagi pribadi yang menjadi pedoman yang sempurna dalam hidup kita. Hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat
menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan firmankan kita mau taati. Karena di dalam ketaatan firman Tuhan membawa kepada suatu kebenaran dan membawa kepada suatu kehidupan yang kekal. Karena nantinya seperti ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya ini. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kesudahan segala sesuatunya hidup yang kekal, Bapak Ibu. Kalau ikutin dunia itu membawa kepada kematian. Sungguh semuanya kematian seperti di ayat 21b. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kita semua sebetulnya menantikan kematian. Tapi saya sudah selalu katakan, bagi kita anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan, yang cinta kebenaran Tuhan, bukan hidup di dalam dosa, bukan menantikan kematian. Saya bukan menantikan kematian. Saya bersama keluarga komit Tuhan Yesus, saya menantikan kedatangan Tuhan. Saya menantikan Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Saya menantikan suatu inspirasi dari Tuhan, menantikan hikmat dari Tuhan, menantikan wahyu dari Tuhan, menantikan kebenaran yang sempurna dari Tuhan. Untuk itu sekali-kali jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu. Tapi marilah kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini cuma bicara dua hal. Apakah hidup di dalam kebenaran Tuhan, ataukah kita mau hidup di dalam dosa? Hidup sebuah pilihan. Semua tergantung dari Bapak Ibu semua. Firman Allah yang sudah diberitakan baik kepada saya pagi dan malam. Firman Allah sampaikan dari hamba-hamba Tuhan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi tergantung respon Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau mendengarkan firman Tuhan dan mau taat kepada firman Tuhan? Berarti firman Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Kita selalu dikenyangkan dengan perkara-perkara rohani. Bukan dikenyangkan oleh perkara-perkara dunia yang semuanya akan membawa kepada kematian. Sebab Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kalau bicara maut itu bapaknya iblis, Bapak. Coba kita buka Ibrani pasal 2 ayat 14 itu berbicara demikian. Ibrani pasal 2 ayat 14 yang kalimat yang terakhir, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Coba ini Ibrani pasal 2 ayat 14, tapi kalimat yang terakhir, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi upah dosa maut itu bapaknya iblis. Makanya firman Tuhan mengatakan malam hari ini, supaya hidup kita mari hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan mau hidup di dalam dosa lagi. Jangan kita diperhamba oleh dosa. Tapi mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Bapak Ibu, di ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi hidup ini bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Hidup kita milik Tuhan. Sebagai terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19, Bapak Ibu. Supaya menjadi kekuatan buat kita bersama. Firman Allah begitu singkat. Saya nggak bisa panjang-panjang. Tapi yang penting, firman Allah kita simpan dalam hati kita. Supaya kita taat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik diri kita, bukan milik dunia, bukan milik iblis, bukan milik siapapun, bukan, tapi milik Kristus. Apalagi Kristus sudah rela mati berkorban untuk kita, sudah membuka jalan keampunan dosa, jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hanya di dalam Dia ada tersedia keselamatan hidup kekal selama-lamanya. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, makin hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan, jauh dari dunia, jauh dari dunia, keinginan dunia. Jangan diperhamba oleh dunia. Cari uang terus. Ya, diperhamba, diperbudak oleh masalah dunia, sehingga kita tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Alami setiap saat perjumpaan dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Agar kita nanti kelak
masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku milik Tuhan. Jiwa kita merasa aman berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ragu, karena Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh, amin, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku milik Yesusku. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum beristirahat sekali lagi, jangan lupa berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Hidup kita aman, damai, sejahtera. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus beserta kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.